Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan klasifikasi return barang pada dataset e-commerce menggunakan metode KNN. Sebelumnya, dengan saya sendiri, Praditya Sasongko Putro, selanjutnya ada Muhyiddin Kadadat, Muhammad Arif Hidayatullah, dan Bintang Brian Baskoro. Next. Yang pertama, di sini ada latar belakang terjadinya penelitian ini dengan mengikuti KNN, yakni eh, dalam e-commerce sering terjadi return barang oleh customer. Return barang di sini dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan seperti biaya pengiriman tambahan dan kerugian operasional. Karena itu, kami mencoba menggunakan metode KNN untuk memprediksi apakah customer akan melakukan return barang atau tidak. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, di sini menerapkan metode KN pada dataset e-commerce. Yang kedua, membandingkan beberapa metode desain, yaitu Euskileden, Manhattan, dan Minkowski. Dan yang terakhir, mengetahui metode mana yang menghasilkan akurasi terbaik. Selanjutnya, next. Ya, selanjutnya di sini ada dataset. Yang pertama, di sini kami menggunakan dataset e-commerce customer behavior. Jumlah datanya ada sebanyak 5.000 data. Untuk target klasifikasinya pada penelitian ini dalam kolom return, jika yes berarti barang diretur, sedangkan no berarti barang tidak diretur. Beberapa atribut yang digunakan antara lain customer X, produk kategori, payment method, customer rating, dan delivery time. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, slide selanjutnya yaitu processing data. Sebelum data diproses menggunakan KNN, dilakukan processing terlebih dahulu, yaitu tahapannya import dataset, lalu encoding data kategorikal menjadi numerik, lalu normalisasi data, dan lalu membagi data menjadi training dan testing. Dan pembagian data itu ada dua, yaitu 80% untuk training dan 20% untuk testing. Selanjutnya yaitu metode KNN, yaitu KNN atau Canary Snake Bird, merupakan metode klasifikasi yang bekerja dengan mencari tetangga terdekat berdasarkan kemiripan data. Data baru akan dibandingkan dengan data lama menggunakan perhitungan jarak. Kemudian kelas ditentukan berdasarkan mayoritas tetangga terdekat. Pada penelitian ini digunakan nilai K, yaitu 3,5 dan 7. Selanjutnya yaitu inclusion distance, atau distance pertama adalah inclusion distance yang digunakan untuk menghitung jarak garis lurus antar data. Metode ini sering digunakan pada data numerik karena perhitungan sederhana dan efektif. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu slide Manhattan Distance. Distance kedua adalah Manhattan Distance. Metode ini menghitung total selisih absolut antar atribut. Konsepnya mirip seperti menghitung jarak pada jalan berbentuk kotak atau grid. Slide selanjutnya yaitu Minkowski Distance. Jadi Minkowski ini merupakan generasi dari Euclidean dan Manhattan. Metode ini lebih fleksibel karena memiliki parameter tambahan yaitu P. Next, selanjutnya itu ada alur sistem. Jadi alur penelitian itu dimulai dari dataset, kemudian itu dilakukan pre-processing data. Setelah itu data dibagi menjadi training dan testing. Lalu dilakukan training menggunakan metode KNN. Setelah model selesai dijalankan, dilakukan testing dan evaluasi hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next, yang slide 11 ada evaluasi model. Untuk mengevaluasi hasil klasifikasi digunakan consent matrix. Consent matrix terdiri dari true positif, true negatif, false positif, dan false negatif.
Selain itu digunakan juga untuk akurasi, precision, recall, dan F1 Skor. score. Lanjut. Lalu hasil slide 12 ada hasil pengujian. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil akurasi sebagai berikut. Euclidean distance menghasilkan akurasi sebesar 50,6%. Manhattan distance menghasilkan akurasi sebesar 51,9%. Sedangkan Minkowski menghasilkan akurasi sebesar 50,6%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Manhattan distance memberikan hasil terbaik. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari penelitian ini adalah metode KKN berhasil digunakan untuk klarifikasi retur barang pada e-commerce. Metode distance mempengaruhi hasil klarifikasi, dan metode Manhattan distance menghasilkan akurasi terbaik dibandingkan metode lainnya. Saya kembalikan ke teman saya selanjutnya. Mute dong, mute. Ya, mungkin itu saja terkait metode KNN yang dapat kami presentasikan dari kelompok 6. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.